Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak wa nazala fihi al-Qur'an summa tala minhu al-mu'minuna wal muslimuna fi kulli anha'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin ila yaumiddin amma ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fammi as-sa'im atyabu 'indallahi min rihil misk walis-sa'im farhatan fariha idza aftara bi fitratihi wa fariha 'inda liqa'i rabbih bi shaumihi. Jemaah sahabat Mayasya channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita, dipertemukan kita dengan bulan sungguh mulia ini, bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang sudah meninggal, orang yang sudah menemukan ajalnya, seperti perkataan Imam Ibnu Al-Jauzi, "Lau qila li ahlil qabri tamannau", jika dikatakan, diberi request atau permintaan kepada orang-orang yang sudah terdahulu, orang yang sudah meninggal di dalam kubur, tamannau, berharaplah apa yang ingin kalian harapkan, la tamannau liqa'a syahri siyam Ramadan, maka mereka sungguh berharap, kembalikan kami untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengobral pahala, melipat gandakan pahala dan kemudian memberikan ampunan yang begitu luar biasanya. Sahabat Mayasya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita semua mencium bau yang tidak sedap dari mulut seseorang? Konon lagi orang tersebut sebelumnya ketika malam hari mengonsumsi atau memakan makanan yang luar biasa, dengan berbagai macam bumbu, dengan berbagai macam latar belakang, sehingga mulutnya menjadi bau. Maka ketahuilah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu sesungguhnya lebih harum daripada minyak parfum kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini semacam memberikan kita solusi. Jika kita berpuasa dengan penuh ihtisab, dengan penuh keyakinan, dan dengan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apakah benar puasa yang kita jalankan tersebut akan memberikan dampak buruk dengan bau mulut kita kepada orang lain? Nah, ini menarik sekali. Dalam hadis ini setidaknya ada beberapa alasan Allah sebutkan, ada beberapa alasan Rasulullah SAW menyebutkan mengapa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi. Pertama, puasa merupakan ibadah yang sir, ibadah yang rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Seakan hamba ingin menjalankan, membangun hubungan yang khusus, spiritualitas yang tinggi dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya. Jika kita lihat ibadah yang lain, katakanlah kita ambil contoh haji, umrah, atau infak, sedekah, atau lainnya, atau salat. Itu semua ibadah yang bisa kita lihat dengan mata, bisa kita cium, bisa kita pandang, dan dia tercium oleh masyarakat. Namun puasa, fasyamu li, kata Allah, wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku yang tahu apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa. Itu alasan yang pertama mengapa orang yang berpuasa bau mulutnya lebih harum daripada bau kasturi. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi.
Karena al-muslimun as-saimun yadharu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena seyogyanya orang yang puasa itu, dia meninggalkan dua hal yang fundamentalis di dunia ini. Di mana dua hal ini tidak lepas dari kebutuhan yang urgent bagi manusia. Pertama, makan dan minum. Tubuh mana yang tidak membutuhkan makan dan minum? Tubuh manusia membutuhkan protein, membutuhkan karbohidrat, membutuhkan sesuatu yang masuk sehingga dia sehat. Oleh karenanya, orang yang berpuasa senantiasa meninggalkan makan dan minum khusus untuk menahan diri, imsak, menahan diri dari makan dan haus, lapar dan dahaga. Oleh karenanya, sehingga itu membuat mulutnya lebih wangi daripada kesturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Mayasya, sahabat Mayasya channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, fakta di lapangan kita temukan bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa itu tidak ada bau kasturinya. Bahkan bau yang beredar, bau yang tercengar itu adalah bau seperti bau jigong yang sering kita cium, yang sering kita hirup. Ketahuilah, apakah makna hadis ini makna zahirinya atau makna majazi? Nah, oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Imam An-Nawawi berpendapat bahwasannya hadis ini ibarat anni at-thawab. An at-thawab wal ujra wal ajru min indillahi jalla wa ala. Bahwasanya orang yang berpuasa senantiasa dia menahan nafsu, menahan syahwatnya, menahan diri dari makan dan minum, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan wanginya seperti minyak kasturi. Maka ini bermakna majazi. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwasannya la khalufu famis shaim atyabu indallah. Jadi dalam hadis ini Rasul bersumpah bahwasannya demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada harum kasturi. Maka ini ibaratnya seperti orang yang berpuasa mendapatkan pahala berlipat ganda. Walaupun bau mulutnya di dunia ini bau yang sangat sengsara, menyengsarakan orang lain, akan tetapi pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara indallah dan indan nas, sungguh berbeda. Maka sesuatu yang ditampak pada manusia itu hina, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hina. Nah, oleh karenanya bagaimana solusi kita sebagai seorang muslim yang senantiasa berpuasa namun tidak menyengsarakan orang lain? Rasul sudah menghimbau bahwasanya diantaranya adalah bersiwak atau membersihkan gigi di pagi hari dikala sebelum azan subuh atau sebelum imsak seperti kita di Indonesia ini. Dan sekarang bisa kita raih di mana-mana siwak. Bagi anak kaulah muda dimanapun Anda berada, bisa membeli memesan siwak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula asuku ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak menyusahkan, kalaupun hal ini tidak menyusahkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak sebelum setiap salat. Oleh karenanya, semoga kita menjadi orang Islam, orang mukmin, muslim yang senantiasa mendawamkan at-tuhru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dengan kebiasaan kita menjaga kebersihan, niscaya kita akan berpuasa dengan penuh hikmah dan tidak menyebarkan bau mulut kita yang tidak sedap kepada orang lain, sehingga puasa kita bernilai ibadah dan tidak menyengsarakan orang lain. Demikian kultum singkat ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.